Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, materi kita masih tentang pubertas. Kali lalu itu kita sudah mencatat, Ibu sudah kasih materi tentang masa puber. Masa puber ya. Masa puber itu masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan. Oke. Sekarang Ibu tanya, Putri berapa usiamu? 12. 12, sudah masa-masa puber. Indah? 12. Baby? Oh, Feby tidak ada. Diva? 11. 11. Oke. 11. Setelah masa bayi, manusia akan memasuki tahapan anak-anak. Remaja, kalau sudah remaja itu sudah puber. Kemudian dari remaja kita memasuki masa dewasa. Setelah masa dewasa, kita memasuki masa tua. Oke, selamat bergabung Glenn. Glenn, dengar tidak Glenn Ibu punya suara? Selamat pagi Glenn. Pagi, Bu. Oke, selamat bergabung. Marco belum ada ini nih, Marcianus Marco. Oke. Masa puber, Pak Ibu ulangi materi kali lalu ya. Masa puber pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ada yang lebih dulu mengalaminya dan ada yang terlambat. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan ciri fisik. Sekarang tentang ciri-ciri fisik masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan, dengar. Pada masa pubernya Glenn ini sudah masuki masa puber Glenn. Masa puber Glenn, Indah, Diva, Kia, itu sudah masa puber. Ciri-cirinya seperti berikut. Putri, dengar dulu Putri, jangan bolak-balik dulu. Perhatikan. Kalau pada masa puber, ciri-ciri pada perempuan itu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Sekarang kita harus belajar seperti itu supaya kalian AKGK. Kalian harus wajib mengetahui tentang masa puber. Bagaimana ciri-cirinya itu kalian kelas 6 itu harus belajar dari sekarang. Nah, kemudian Ibu ulangi, ciri-ciri masa puber pada anak perempuan itu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Pada anak laki-laki juga sama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian suara jadi melengking, anak perempuan itu punya suara jadi melengking. Diva, perhatikan. Urus ratam-ratamam. Jadi suara jadi melengking, rane nokune beleka, rieta. Kemudian suara anak laki-laki itu suaranya membesar. Mulai rana dadurane masa puber ini. Itu berarti mereka sudah mengalami masa puber. Amalaki rana beleka, inawaini tirana reteka. Melengking ya. Kemudian pada perempuan itu payudaranya, tumbuh payudaranya membesar. Payudara tahu toh?
Iya. Nah, jadi masa pubertas kalau sudah kalian lihat ciri-ciri fisik kalian, sudah tumbuh payudara, kemudian membesar, itu berarti kalian itu memasuki masa apa? Remaja. Masa remaja itu berarti masa puber itu. Bisa toh? Kayak Indah. Putri sudah memahaminya. Ibu kasih tahu sekali lagi. Masa puber itu ada anak yang lebih dulu mengalaminya dan ada anak yang terlambat. Kemudian Sudah, Bu. ada anak laki-laki tumbuhnya jangkung. Sudah, Bu. Jakun. Nih. Kalian mau taman apa kalian? Tumbuhnya jakun. Kemudian pada anak perempuan itu pinggulnya membesar dan tubuh mulai membentuk. Nolone badan keni. Sekarang ini pinggul ini membesar dan tubuh ini sudah mulai membentuk. Itu. Berarti itu kalian itu ciri-ciri perubahan fisik. Kemudian pada anak laki-laki itu tumbuhnya kumis. Saya amal laki. Heku kumira saya setawan akai. Glenn. Main tawan akai. Glenn pasti asik-asik kan ini bergaul dengan orang besar saja, berarti dia sudah mulai memasuki masa puber. Ada jambang dan ada janggut. Heku rasa setawan akai janggut ini. Glenn, tupa main kaya atau tupa? Wati. Marco muncul ala Marco videonya muncul ala. Kemudian pada laki-laki itu dada lebih bidang dan datar. Bahkan datar lebih bidang ya. Itu ciri-ciri masa pubertas, ciri-ciri perubahan fisik pada perempuan dengan laki-laki. Naga. Kemudian ibu tanya dulu, perempuan siapa yang sudah mengalami menstruasi? Indah sudah mengalami masa menstruasi? Sudahkah belum? Belum. Diva? Belum. Putri pernah sibuk ke aqua Kayak nih Marco nih. Oh, Marco selamat datang. Belum. Putri belum. Oke, kalian nanti SMP kelas 1. Belum. Iya, belum. Oke. Marco selamat datang, Marco. Ya. Jadi masa remaja disebut juga dengan masa apa tuh, Pe? Masa remaja disebut juga dengan masa apa? Anak naik nih? Indah, masa apa? Masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Oke, Glenn, masa pubertas. Glenn ini sekarang dia siap-siap dia sedang mengalami masa puber. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut. Masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dikenal dengan masa apa? Remaja. Iya, remaja. Kalau masa remaja berarti dia sudah mengalami masa apa? Pubertas. Iya, pubertas. Ya. Masa pubertas itu ditandai dengan perubahan apa? Ciri-ciri perubahan apa? Ciri fisik. Iya, ciri fisik berubah. Coba Putri sebutkan contoh perubahan ciri fisik pada anak perempuan. Suara jadi melengking. Indah, apalagi pada anak perempuan? Payudara membesar. Glenn, pada anak laki-laki?
Hah? Tumbuh apa? Tumbuh bulut pada ketiak. Pada ketiak dengan alat kelamin Alat ya. teknik. Nah, itu ciri-ciri itu perempuan juga sama, laki-laki juga sama. Berikut lagi. Coba. Tupe. Sebutkan ciri-ciri fisik, perubahan ciri fisik pada anak laki-laki. Tumbuhnya rambut halus pandang pada ketiak dan alat kelamin. Nah, itu Glenn sudah sebutkan tadi. Jadi Glenn punya, sekarang kau punya. Sebutkan yang lain. Dada lebih bidang dan datar. Dada lebih bidang dengan datar. Oke, mantap. Nah, sekarang Diva, sebutkan perubahan fisik pada anak perempuan. Pinggul membesar dan tubuh mulai terbentuk. Iya, pinggul membesar dan tubuh mulai terbentuk. Marco. Tumbuh Sebutkan kumis, fisik yang jambang dan jangkut. Hah? Tumbuh kumis, jambang dan Iya. janggut. Tumbuh kumis, jambang dan janggut. Itu perubahan ciri fisik pada masa pubertas anak laki-laki. Oke. Kemudian apa lagi? Masih ada ciri yang lain? Nah, sekarang pada masa puber suara anak laki-laki menjadi apa? Membesar. Iya, membesar. Glenn? Besar. Besar. Marco. Glenn. Besar. Marco. Oke. Itu masa pubertas ya, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Mepeta nih. Kemudian masih tentang pubertas. Memasuki masa pubertas ya, tadi itu kita belajar tentang ciri-cirinya. Sekarang bagaimana materi berikut tentang memasuki masa pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Ya toh? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Iya, Nainka? Ibu ulangi. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Jadi umur belasan tahun itu disebut dengan masa remaja. Belasan tahun itu disebut dengan masa remaja. Glenn hilang ini, Glenn. Kemudian pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa. Dengar, kalau masa belasan tahun itu manusia disebut belum dikatakan dia sudah dewasa, belum. Dia masih remaja. Jadi masa remaja itu belum dikategorikan dewasa ya. Putri bisa toh? Ya, Bu. Iya. Tetapi dapat pula disebut masih anak-anak, bisa, disebut juga masih anak-anak bisa. Tetapi dia belum dewasa. Itu masa remaja. Jadi masa remaja itu masa peralihan. Peralihan manusia dari anak-anak dia menuju dewasa. Belum dewasa ya, dia menuju dewasa. Jadi peralihan dari masa anak-anak, jadi masa bayi, masa anak-anak. Ya, manusia itu mengalami beberapa masa ya. Masa bayi, masa anak-anak. Kemudian masa anak-anak itu peralihan dari anak-anak itu dia menuju masa remaja. Ya toh? Masa remaja, dia belum dikategorikan dewasa. Oke. Kemudian
masa pubertas pada anak laki-laki dan juga terjadi masa pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dengan anak perempuan. Oke. Selamat datang Kia. Kia dengan Anas ya. Tahu apa yang mana? Kemudian ya, dengar, masa pubertas pada anak perempuan itu biasanya lebih dulu ketimbang anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu lebih dulu mengalami masa pubertas. Kasih tahu di rumah itu diam-diam. Kemudian pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Dengar, pubertas pada anak perempuan itu umumnya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Jadi anak yang sudah 12 tahun itu dia sudah mengalami masa pubertas. Baik. Kemudian sedangkan masa pubertas pada anak laki-laki kira-kira umur dari 12 sampai 14 gitu. Natuna pulau kerua atau pulau kerua dari natuna dari pulau kerua, pulau talo, pulau paki baru dia mengalami masa pubertas. Itu. Nanti kia gawete kia. Tadi Indah umur berapa tadi? Indah 12 tahun ya, berarti sudah mengalami masa puber ya. Jadi masa puber nih perempuan nih biasa nolo sama laki pureka. Jadi perempuan nih dari masa 10 tahun sampai 15 tahun itu dia mengalami masa puber. Sedangkan amalaki nih dari masa amalaki ini 12 tahun sampai 14 tahun baru dia mengalami masa puber. Gitu. Jadi perbedaannya ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Oke. Sudah muncul materi kah? Sudah Putri sudah muncul. Lihat di layar HP kalian. Sudah muncul materinya? Sudah. Sudah. Naik turun ke ini ya. Lihat di situ. Ibu ambil referensi juga di Indah. Oh yes. Jangan panggil-panggil. Anas mau beto pura kamu kiri non AMP. Ya. Jadi masa pubertas dialami manusia saat remaja atau berusia 10 atau 12 tahun. Ya toh? Tadi Ibu jelaskan tadi. Masa pubertas itu masa peralihan dari remaja menjadi dewasa. Jadi biasanya pubertas itu terjadi pada masa anak berumur belasan tahun. Oke. Jadi masa peralihannya Diva itu meliputi perubahan fisik, emosi, sikap, serta perilaku, mental juga berubah. Kemudian saat memasuki bahkan sedang mengalami masa pubertas,
ada beberapa hal yang harus kamu lakukan serta hindari. Jadi saat memasuki masa pubertas itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan kalian hindari. Contohnya, salah satu yang harus kalian lakukan adalah tetap percaya diri. Meskipun sudah mengalami masa pubertas, kalian harus tetap percaya diri. Sedangkan yang harus kalian hindari adalah emosi. Emosi. Tidak boleh emosi ya. Emosi setiap saat. Itu harus kalian hindari. Misalnya karena masalah studi atau karena hal lain. Itu tidak boleh. Itu harus kalian hindari. Oke. Sekarang beberapa hal yang harus dilakukan pada masa pubertas. Coba Diva baca ini. Judulnya. Hal yang harus dilakukan pada masa pubertas. Oke, mantap. Bagi sebagian manusia, pubertas merupakan masa yang cukup sulit untuk dilewati. Dengar. Sekarang ini kan kalian main TikTok, pegang HP, main Facebook, kenal-kenalan teman lawan jenis rae. Itu berarti kalian itu masa-masa pubernion itu. Itu suka-suka tahu profil sama laki raena. Ini masa puber naene. Itu. Walaupun kalian masih belasan tahun, nanti hari ini teredit video nanti ragaya, gria ayaka, rano lifting, rano bedan dikai, nene terane lu masa puber nih, indah non Diva gekana nih, indah nih tenang lifting dikai, Diva dikai nih tenang rane puber nih, itu wajar ya, hal yang wajar kalian hal yang wajar kalian alami. Tupa mana tupa? Tupa nuru ayam tuh. Hal yang harus dilakukan pada masa pubertas, menjaga serta mengontrol perasaan. Yang pertama itu menjaga serta mengontrol perasaan. Pada saat masa pubertas, orang cenderung kaget dengan adanya perubahan. Namun tetaplah mengontrol perasaan kalian. Contoh lain, Diva, Indah. Pada saat perempuan mengalami menstruasi pertama, menstruasi itu haid ya, dengar baik-baik ini baik. Pada saat perempuan mengalami menstruasi pertama atau haid, rakyat cenderung kedok oka, bingung nah, dan cepat marah, itu. Berusahalah untuk tetap menahan emosi dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Berarti menjaga emosi tidak boleh emosi. Gitu. Tidak boleh bingung. Itu wajar kalian alami, perempuan alami, hal itu wajar. Kemudian, hal yang dilakukan pada masa pubertas, bertanya pada orang tua. Tanyakan kepada bapak dan mam ake, kakak ke, apa itu masa pubertas? Tentang masa pubertas. Contohnya menanyakan bagaimana caranya menghadapi masa puber. Masa puber nih telo pas kuda kena tune Indah Diva. Kak Meda, bagaimana kalian menghadapi masa pubertas?
Dengan bertanya kepada orang tua, hal ini akan membuat hubungan menjadi lebih akrab dan mendapat teman bercerita dan mengeluarkan keluh kesah. Itu. Jangan malu bertanya. Perempuan yang mengalami menstruasi itu yang pertama kali itu harus medah ake kedok oke, ake bingung nih. Bertanya kepada kakak Mio atau kepada bapak mama, mam ake, bagaimana menghadapi seperti ini. Kemudian pada masa pubertas hal yang kalian lakukan adalah mengkonsumsi makanan sehat. Biasakan diri untuk mengkonsumsi makanan sehat dan kurangi makanan yang cepat saji. Cepat sajinya seperti mie yang memiliki banyak bahan pengawet. Berikut, menjaga kebersihan alat kelamin. Itu pada masa pubertas nih. Ini wae amalake dengan nih. Pastikan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan alat kelamin. Contohnya, jika perempuan sedang menstruasi sebaiknya sering berganti pembalut. Dengar. Ini wae. Marco bisa dengar Ibu Rana, Marco? Bisa. Bisa, oke. Sekarang hal yang berikut tentang memahami perubahan fisik. Hal ini sangat penting untuk remaja agar dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Contohnya, laki-laki mencukur kumisnya jika kelihatan lebat. Nih, Marco, kalau Marco sudah ada tumbuh kumis itu, kalau sudah lebat, cukur supaya kelihatan bersih. Gitu. Memahami perubahan itu tentang memahami perubahan fisik. Kemudian oke, Glenn melangkai Glenn. Jaringan deh. Kemudian hal yang harus dihindari pada masa pubertas. Hal yang harus dihindari. Glenn, kamu punya usia sudah 13 tahun. Jadi itu sudah mengalami masa pubertas. Yang harus Glenn hindari. Tidak boleh mengkonsumsi minuman bersoda atau makanan cepat saji. Ake gemi bayi, ake menu tuak arak, amalake. Tidak boleh mengkonsumsi minuman bersoda. Itu harus kalian hindari. Kesehatan diperhatikan pada saat masa pubertas. Maka dari itu kalian mengurangi makanan yang kurang sehat supaya tubuh kalian tetap awet. Haene tikreat ulin hula ae katua-tua nih. Tia mata ka. Rolena helo galeni rolena nat dore oto. Jangan memaksakan diri. Glenn, tidak boleh memaksakan diri. Umur anak-anak itu bermainlah sewajarnya anak-anak. Tidak boleh aku nih memaksakan diri jadi dewasa, itu tidak boleh. Remaja, masa remaja itu juga disebut masa anak-anak. Masih anak-anak nih, Glenn. Bukan sudah dewasa. Bergaulah dengan orang yang seumuran. Glenn dengar toh? Iya, Bu. Bergaulah dengan orang yang seumuran. Tidak boleh orang yang lebih tua mau bergaul. Nah tidak tutu aku nanti mau juga lela. Akhirnya mau terpengaruh. Kalian terpengaruh itu. Nih.
Hindari minuman yang bersoda, makanan cepat saji, mie instan, buah-buahan pengawet itu tidak boleh. Supaya tubuh mio pada masa remajanya tetap sehat, segar, bugar. Tak kena nanti berkreak mainnya kuma. Kalau pe atap ini nih berat ambil nih. Itu. Kemudian hal yang harus dihindari itu sering tidur larut malam atau begadang. Glenn. Contoh ini mau bahaya. Tidak boleh tidur larut malam atau begadang. Itu harus kalian hindari. Itu masih masa anak-anak kok turu kok larut malam, begadang. Itu tidak boleh. Itu harus kalian hindari. Begadang itu membawa dampak buruk bagi kesehatan Mio. Itu begadang. Itu. Kalau masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas itu tidur tepat waktu. Bukan begadang moleno. Turu kolang wahangkai. Itu bukan masa Mio. Kau belum dewasa, jangan memaksakan diri untuk menjadi dewasa. Kemudian hal yang harus kalian hindari pada masa pubertas, menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan. Itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi pada masa pubertas. Tidak boleh menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga jiwa Mio tertekan. Itu tidak boleh. Ya. Jika merasa kurang baik atau tidak nyaman, sebaiknya ceritakanlah hal tersebut kepada orang yang dipercaya. Bap ake, mam ake, kakak ake, atau teman Mio yang seumuran yang bisa kalian percayai. Itu. Tidak boleh menyimpan perasaan yang tidak baik. Nanti miane mau jadi stres toh. Itu. Akhirnya kau punya pusing, tekanan jiwa. Jadi mau kreak ulin sudah terjadi tekanan jiwa. Itu tidak boleh. Kemudian hal yang kalian harus hindari itu mudah emosi tanpa sebab. Itu harus dihindari pada masa pubertas. Pada masa pubertas itu emosi kadang menjadi kurang stabil. Menjadi mudah marah, tersinggung, atau menghakimi. Ayah sedih emosi kai. Ayah sedih tersinggung no. Itu yang harus kalian hindari. Cobalah untuk menahan emosi kalian. Itu. Ingat masa pubertas itu masa yang sulit untuk dilalui. Jadi berusaha untuk berpikirlah positif sehingga kau bisa melalui itu dengan baik. Kemudian bertindak tanpa berpikir itu harus dihindari. Coba kalian baca poin kelima. Baca ama. Bertindak tanpa berpikir. Baca terus. Oleh karena emosi, remaja yang kadang kurang stabil, remaja suka bertindak tanpa berpikir, akibatnya terlebih dahulu. Contohnya tidak mengerjakan PR. Hal ini berdampak buruk untuk nilai. Sebaiknya berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu hal. Oke. Glenn dengar. Baca aneh ulang titik koma. Kau punya nada itu koma terus. Baca di titik koma sih. Intonasi itu penting. Oke, bertindak tanpa berpikir itu hal yang harus dihindari. Oleh karena emosi remaja yang kadang kurang stabil, remaja suka bertindak tanpa berpikir, akibatnya terlebih dahulu. Jadi masa remaja emosi kurang stabil. Jadi tak tertaang tapi tidak berpikir dampaknya itu. Contoh tidak mengerjakan PR. Coba Mio harus berpikir, gue kerja PR hal ini berarti gue nilai take. Itu dampaknya ini. Tidak mengerjakan PR berarti dampaknya nilai tidak ada.
Tetapi mione ege masa bodoh. Lo aku gue kerja hala. Kau tidak berpikir bahwa dampaknya itu seperti apa? Dimarahi guru, tidak dapat nilai, rankingnya menurun. Itu dampak dari tidak mengerjakan PR. Jadi harus berpikir terdahulu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan itu. Nih, kalau gue kerja PR hala, dampak naik aku, itu bepeta. Kalau gue masuk kelas rumah hala, dampak naik aku, Glenn. Nih, harus bepeta. Kalau gue oto, muat wara tiba dampak naik apa? Mau pikir hala toh? Itu ada dampak naik. Bermain dengan orang yang tidak seumuran ada dampak naik. Tapi kalian tidak berpikir, lo kok buat apa ini? Aku nih dore ibu naik, mamak naik, bapak naik. Itu. Jadi berbuatlah sesuatu itu harus berpikir dampak baik dan dampak itu kebanyakan tidak baik. Apalagi yang sekarang masa-masa nih, masa puber ini nanti berpikir ahala. Nanti maani FB kae, maano di WA kae, nanti profil nanti ganti, nanti mulai suka-suka lawan jenis itu. Hati-hati. Bermainlah dengan teman seumuran. Tidak boleh bergaul dengan orang yang lebih dulu, orang yang lebih tua. Nanti tidak tutu amat dong, nanti mau didore, akhirnya mau terpengaruh. Gitu. Kalau tutu pacaran, nanti mau didore, akhirnya kalian juga terpengaruh. Nih. Coba kalian baca ini yang kedua. Sering tidak tidur, larut malam atau bergadang. Sama seperti sebelumnya, bergadang juga membawa dampak buruk bagi kesehatan. Tidak disarankan untuk tidur larut malam jika tidak diperlukan. Oke. Sering tidur larut malam atau begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi Glenn, kau punya mama biasa mengeluh, tadi malam juga dia mengeluh. Mio maike bermain terus toh me dore oto, muat wera, muat tapo. Akhirnya aku mau teiko selango di hala. Teiko selango di hala. Naga teiko mata ikan ini kan tidur tidak teratur. Nah tidak belana tidak turuka jantel mau dituruka jantel karena terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan itu sering membawa dampak yang tidak baik bagi Tite. Jadi bergaullah, ibu ulangi lagi, bergaul yang sewajarnya dan bergaullah dengan teman yang seumuran. Itu. Bisa toh? Materi ini bisa paham itu, Glenn? Bisa, Ibu. Bisa. Harus buat perubahan pada diri. Oke. Tadi itu dengar tidak Ibu kasih tahu tadi itu? Contoh kalian kamu nih? Dengar, Bu. Dengar. Indah? Dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Tupa video masuk jaringan itu ibu contoh, ambil contoh di Glenn itu karena ibu tahu bagaimana Glenn, dia punya mama biasa cerita ke ibu, makanya ibu kasih contoh mana hal yang baik kalian ikuti dan hal yang tidak baik tidak boleh ikuti. Dengar lagi perempuan Mio nih sebentar lagi kalian mengalami masa menstruasi, haid. Kalian mengalami itu hal yang wajar. Jadi tidak boleh aku kedok oke, tidak boleh kaget. Itu hal yang wajar. Dah mama ke, ini mama tak gak kuna ini. Dah kakak tak gak kuna ini. Bisa toh? Bisa.
Bisa Putri Ya, Bu. bisa. Oke. Bisa, Bu. Oke, bisa toh? Jadi materi kali ini bisa ditangkap tidak? Bisa. Tentang masa puber nih. Bisa. Bisa toh? Ya. Jadi Bisa, Bu. kalian kerjakan soal evaluasi pembelajaran 5. Coba buka buku evaluasi pembelajaran 5, Ki. Buka, Ki. Sudah. Sudah, Bu. Oke, sekarang Putri. Putri baca nomor 1. Berikut ini yang bukan laku positif dan menikah puber adalah Baca ulang. 1. Berikut ini yang bukan perilaku positif dalam menyikapi masa pubertas adalah Bukan, nih aku nih. D. Iya, pergaulan bebas. Itu tidak baik. Indah, Ya, Bu. nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri anak perempuan yang mengalami pubertas adalah D. Pinggul membesar. Iya, pinggul membesar. Nomor 3, Glenn. Nomor 3. Soal nomor 3. Evaluasi pembelajaran 5. Halaman pirang, Putri? 29. 29, Glenn. Halaman 29, buka, baca. Baca nomor 3. Andi Buya menjadi bidang suara mulai Ulang, Andi aku. Andi Bahunya menjadi bidang suaranya mulai besar tumbuh kumis. Hal ini menunjukkan ciri-ciri remaja. Iya, B remaja. Bisa toh? Bisa. Bisa, Bu. Bisa atau tidak? Bisa. Ini materi ini, Bisa. materi ini sangat penting. Materi ini kali ini sangat berguna bagi tubuh Mio nih, bagi kehidupan Mio ke depannya. Oke, Mio ini kerja evaluasi tema ini pembelajaran 5 ya. Ya, Bu. Kerja evaluasi pembelajaran 5 itu sampai nomor itu tentang sampai di bahasa juga ya. Nomor terakhir itu soalnya menurutmu antara judul dan isi bacaan sudah sesuai atau tidak? Tuh. Bisa, Tupan bisa. Sampai uraian ya. Teks bacaan nomor 3 dan sampai nomor 5. Itu juga dikerjakan. Itu. Sekarang nih Kak Ibu kasih tugas ya. Kalian dengar? Ya. Kerja pembelajaran 5 kirim lewat Classroom. Foto dan kirim lewat Classroom ya. Bisa. Foto pembelajaran Bisa. 5. Bisa toh? Bisa. Putri bisa. Bisa, Bu. Foto pembelajaran foto kerjaan Mio yang tema 5 anakune. Kemudian
foto dan kirim di classroom. Bisa toh? Bisa foto kirim classroom? Bisa, Bu. Oke, Glenn bisa toh? Bisa, Bu. Tupa? Bisa, Bu. Marco bisa toh? Bisa, Bu. Oke. Besok itu kalian baca pembelajaran 6 ya. Besok itu baca pembelajaran 6. Jadi hari ini kita materi sampai di sini ya. Ya, Bu. Oke. Selamat siang atau pagi? Ini masih pagi. Oke. Dah.